Jumpa lagi para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salum rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayem-ayem tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehwiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada kesempatan ini saya akan membahas lagi dan mengajak para pemirsa kita sama-sama belajar tentang ngelmu titen yang saat ini banyak terjadi, dan sebenarnya ini merupakan suatu pesan yang sudah setidaknya 3 kali sampai 4 kali sebelum video ini saya buat, sudah saya sampaikan melalui konten-konten sebelumnya, dan ini merupakan sesuatu yang sifatnya itu kewaspadaan untuk semua, bahkan bisa dikatakan ini kewaspadaan nasional. Namun bukan soal urusan politik, kewaspadaan ini lebih kita fokuskan ke arah gejolak alam atau fenomena alam yang sedang dan kemungkinan atau potensi besar akan terjadi di waktu yang akan datang. Dalam melihat semua kejadian itu, ya terutama untuk kejadian yang sedang berlangsung maupun yang akan terjadi, saya tidak menggunakan ilmu ramal-meramal, tetapi saya mengajak para pemirsa untuk menggunakan ilmu titen. Karena ilmu titen ini lebih realistis, lebih real atau lebih ilmiah, dan bisa diaplikasikan kapan saja, bisa diterapkan oleh siapapun, bisa dipelajari oleh semua orang tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, golongan, dan seterusnya. Bahkan ilmu titen ini bisa mencakup semua usia, ya terutama usia yang sudah mulai nalarnya berjalan hingga umurnya tak terbatas. Siapapun bisa dan boleh untuk mempelajari. Kenapa saya selalu bersemangat untuk mengajak para pemirsa agar kita sama-sama belajar tentang ilmu titen ini? Karena jika makin banyak orang yang menguasai ilmu titen ini, maka otomatis akan semakin banyak orang yang bisa menjaga dirinya lebih baik pada saat akan terjadi mara bahaya besar. Ini penting sekali bagi kita sebagai penduduk Indonesia, karena kita hidup di Ring of Fire, yakni suatu wilayah yang dimana menjadi titik temu antar lempeng megatrust. Di selatan Pulau Jawa ada lempeng megatrust Indo-Australia, kemudian di sebelah timur Indonesia timur sana ada lempeng Pasifik, dan kemudian di sebelah barat ada lempeng megatrust Eurasia. Jadi ini kita bayangkan sebagai bentuk triangle atau segitiga, dan lempeng megatrust ini dinamis, terus bergerak. Hanya yang membedakan di waktu-waktu tertentu atau periode tertentu gerakan lempeng megatrust ini bisa lebih kencang, di suatu waktu bisa menjadi lebih lambat. Nah, untuk saat ini saya mengamati dinamika yang begitu cepat yang terjadi terutama di lempeng megatrust Indo-Australia yang berada di selatan Jawa. Sebelum kita membahas soal kemungkinan atau potensi bencana alam ini, saya ingin menyampaikan pada para pemirsa bahwa saya sudah ada setidaknya 3 kali 4 kali menyampaikan warning atau peringatan kepada para pemirsa YouTube Surya KKS khususnya, dan siapapun dimanapun berada, agar supaya mewaspadai mara bahaya yang ada di wilayah barat. Wilayah barat ini ya termasuk Jawa Barat, kemudian Sumatera terutama bagian selatan, ya, kemudian selatan Pulau Jawa juga, terutama yang berada di sisi selatan Jawa Barat. Pada beberapa hari ini, mulai tanggal 12, setidaknya pada tanggal 12 Maret 2022, ini saya melihat intensitas gempa yang cukup signifikan. Dan sebelumnya kira-kira 14 hari yang lalu saya sudah mulai banyak membuat konten tentang kemungkinan potensi ini, mulai dari pesan Kanjeng Ratu Mas Malang saat kami berada di tempat Kanjeng Ratu Mas Malang, kemudian pulangnya kami melihat ada awan pertanda,
awan pertanda yang menunjukkan akan terjadi gempa besar, akan terjadi 4 gempa besar ya. Gempa besar ini saya belum tahu persisnya, tetapi ini besar ya, bisa lebih atau bisa di atas 6 skala Richter, ya mungkin bisa lebih dari 6 skala Richter ya. Dan semenjak saya tayangkan waktu itu, kemudian memang paginya sudah mulai terjadi, kemudian terus terjadi sampai kemarin terakhir itu yang gempa besar ya 6 sampai 6,9 skala Richter terjadi di dekat Pulau Mentawai, wilayah Sumatera Barat. Namun tidak berhenti di situ, di sisi bagian selatan terutama di Selat Sunda, di selatan Jawa Barat, wilayah Sukabumi hingga Cibadak, Ujung Kulon, kemudian terjadi gempa yang terus menerus ya. Kemudian terjadi gempa secara bertubi-tubi beberapa hari, itu intensif sekali, skala Richternya antara 4 sampai 5 ke atas ya, antara 4 hingga di atas 5 skala Richter. Kemudian yang lebih fenomenal lagi di daratan wilayah Jawa Barat, terutama di daerah Bandung hingga Padalarang, juga terjadi gempa-gempa patahan yang dangkal ya. Di sana itu kan ada di bawah Padalarang itu, ada di Bandung, kemudian Padalarang itu juga terdapat patahan-patahan aktif yang dangkal sekali. Ini saya sebut dangkal karena memang kedalaman gempa itu antara 2 kilo, 3 kilo di bawah permukaan tanah. Ini yang saya khawatirkan karena di situ kalau geser ke utara itu kan ada sesar Lembang, dan sesar Lembang itu menurut penelitian dan pengamatan dari para ahli geologi, ahli kegempaan dari BMKG itu kan memiliki potensi gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 skala Richter. Jika itu terjadi pada kedalaman 10 hingga 20 km di bawah permukaan tanah, ya tentu saja akibat atau efeknya itu akan fatal sekali. Bahkan itu bisa menghancurkan jalan-jalan aspal, jalan tol, bisa merontokkan, menggugurkan bukit ya, dan gunung-gunung itu bisa terjadi longsoran-longsoran, dan bahkan mungkin bisa juga terjadi likuifaksi di dataran-dataran. Ini mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi walaupun kita selalu berdoa agar itu tidak terjadi, tapi jangan menutup mata. Karena sudah berdoa kemudian terus terserah gitu aja ya jangan. Tetap harus memperhatikan petunjuk dan mitigasi bencana yang dicanangkan oleh pemerintah. Misalnya dalam hal membangun rumah juga ada petunjuknya bagaimana membangun rumah di wilayah yang rawan gempa bumi kuat. Itu pasti ada cara khusus sesuai dengan anjuran dan petunjuk pemerintah, itu sudah ada. Juknis juklaknya itu sudah ada. Nah ini yang saya khawatirkan, karena sampai hari ini hawa panas itu sangat terasa. Bahkan terus terjadi hawa panas yang makin intens hari demi hari ini. Dan kabar dari beberapa pemirsa yang ada di wilayah Lampung, wilayah Ujung Kulon, Banten, Serang, Bandung, itu di wilayah sana sekarang ini sedang terasa banget hawa panas yang luar biasa. Ini kalau kita kaitkan dengan peringatan para leluhur yang pertama waktu kita turun dari Antakapura atau Kanjeng Ratu Mas Malang di Gunung Kelir, itu sudah ada pertanda terjadi 4 gempa besar, dan 2 gempa atau 3 gempa memang sudah terjadi. Kalau ini memang yang termasuk ya, misalnya gempa Pasaman, kemudian gempa di Nias 2 kali itu 6 dan 6,9 skala Richter. Nah itu yang menjadi kekhawatiran saya, itu justru wilayah Selat Sunda dan selatan Sukabumi, karena secara spiritual dan saya cross check dengan penglihatan para leluhur, petunjuk para leluhur, memang celah itu ya ada 2 celah yang bahaya itu di selatan Jawa, yaitu celah yang ada di selatan Sukabumi dan selatan Jember hingga Pacitan. Dan celah itu merupakan tumbukan antar lempeng megatrust itu ya. Jadi itu yang bahaya, bisa menimbulkan gempa besar dan tsunami. Pada waktu ya kira-kira 2 pekan yang lalu, kemudian kami lanjutkan untuk maraksowan ke Ki Ageng Giring dan Eyang Purwosari Niken Roro Lembayung di daerah Sodo, Gunung Kidul. Di situ kembali ada warning, ada petunjuk, ada peringatan bahwa sekarang ini yang terjadi akan banyak mara bahaya
di wilayah barat. Ini sudah saya sampaikan pada para pemirsa di konten sebelumnya. Namun saat ini saya ingin mengingatkan sedulur-sedulur terutama yang ada di wilayah barat supaya lebih hati-hati, lebih mewaspadai petunjuk pertanda alam, dan saya setidaknya bisa membantu sedulur-sedulur untuk membaca pertanda alam itu melalui YouTube ini yang sudah sering saya sampaikan pada para pemirsa, yaitu berupa tanda-tanda akan terjadinya gempa. Dan panjenengan semua sudah banyak yang bisa membuktikan, panjenengan yang mengamati sendiri dan akhirnya memang terbukti. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukan omong kosong, tapi ini merupakan ilmu titen yang bisa dibuktikan kebenarannya. Oleh karena itu saya himbau, saya ajak pada para pemirsa yang budiman untuk selalu menajamkan batin, untuk selalu mengolah ketajaman penglihatan kita untuk melihat segenap pertanda alam. Karena petunjuk gaib tentang bahaya atau mara bahaya yang di wilayah barat itu memang sudah sebagian terjadi. Di antaranya banjir besar di daerah Serang beberapa waktu yang lalu, kemudian disusul gempa Pasaman, gempa Nias, dan kemudian gempa beruntun di selatan Sukabumi, selatan Cibadak, Selat Sunda. Dan saat ini gempa-gempa terjadi dalam skala kecil tetapi intensitasnya tinggi, yaitu di wilayah Bandung, di wilayah Padalarang. Nah, ini bukan berarti ini selesai gempa kemudian akan aman, itu tidak ada jaminan. Justru menurut pengamatan saya ya, ini kita harus makin waspada, makin hati-hati. Karena gempa-gempa yang intens seperti ini biasanya ada gongnya ya, atau ada 1-2 yang besar. Ya ini wajar sekali karena gempa-gempa kecil itu kan menunjukkan adanya pergerakan atau pergeseran di bawah tanah. Nah, pergeseran-pergeseran yang terjadi saat ini kecil-kecil bisa jadi di antara lempeng atau sesar aktif itu nanti ada salah satu atau dua itu bisa menimbulkan magnitudo yang cukup besar. Nah, itu yang kemudian berisiko sekali untuk terjadi gempa besar. Dan selama gempa-gempa itu masih akan terus berlangsung, maka pasti udara akan terasa panas sekali, dan panas yang terasa gatal seperti kena air cabai, kena debu gabah ya. Panas yang terasa di telinga, kemudian di lengan, di leher, itu akan terasa sekali panas kayak di sayat-sayat, panas gatal-gatal ya. Seperti itu ciri dari panas yang ditimbulkan akibat adanya induksi tektonik. Jadi induksi tektonik itu ya akumulasi energi atau radiasi energi yang kemudian menimbulkan hawa panas. Dan satu lagi, bahwa energi tektonik yang belum rilis itu ternyata induksinya bisa menjalar sangat jauh, bisa kita rasakan 1.500 kilo, 1.000 kilo, 500 kilo dari posisi kita itu sudah bisa merasakan hawa panas yang diakibatkan oleh adanya induksi tektonik yang belum rilis atau belum muncul menjadi gempa bumi. Maka apabila terjadi gempa-gempa yang beruntun dan Anda masih merasakan hawa panas itu tidak berkurang, atau panjenengan tidak melihat terjadi turun hujan yang cukup lebat setelah terjadinya gempa, menurut ilmu titen itu justru harus lebih hati-hati. Karena jika terjadi gempa bumi dan kemudian turun hujan lebat berhari-hari setelah adanya gempa besar, itu menandakan bahwa gempa itu sudah selesai, atau kalaupun ada gempa lagi ya skalanya kecil. Akan tetapi bila gempa-gempa terus terjadi, hawa panas masih saja berlangsung, hawa panas pertanda ini induksi tektonik itu masih terasa sekali, maka harus lebih hati-hati, karena ini nanti kemungkinan ada yang besar, lebih besar dari itu. Bagi pemirsa yang tanda tanya, memang ada hubungannya antara gempa dan hujan ya. Kalau antara gempa dan hawa panas saya sudah sering sekali menyampaikan. Tetapi pada kesempatan kali ini saya juga akan menambahkan hubungan antara gempa bumi dan hujan. Kalau menurut saya dari segi kacamata spiritual itu sangat erat hubungannya. Gempa dan hujan itu sangat erat hubungannya. Penjelasannya begini, ini penjelasan yang rasional walaupun ini masuk ranah ke ilmu spiritual. Tetapi ilmu spiritual bagi orang Jawa itu sangat rasional, sangat masuk akal.
Jadi sesungguhnya antara gempa bumi dan hujan itu ada korelasinya. Saya jelaskan ya. Pergesekan atau tumbukan antar lempeng, entah itu lempeng megatrust atau aktif faul atau sesar aktif, itu akan menimbulkan energi. Ya katakanlah sebut saja itu energi tektonik lah. Nah ini energi ini akan terus berakumulasi, akan terus membesar karena adanya daya dorong ya, gerakan dan gesekan tumbukan antar dua benda yang sangat besar itu akan menimbulkan tidak hanya medan magnet, medan listrik, juga akan menimbulkan hawa yang panas. Apalagi di dalam bumi ini kan memang terdapat elemen api yang sangat banyak atau sangat besar ya. Nah, kemudian dari akumulasi energi tektonik itu kan ada waktunya nanti untuk meledak atau meletus ya. Ketika patan itu jebol atau ambrol atau bergeser kenceng, nah itu energi tektonik yang terakumulasi tadi akan terlepas. Nah, saat terlepas ini kan seperti ledakan. Nah ini persoalannya, pada saat ini belum terlepas atau belum meluncur, belum rilis menjadi gempa bumi yang cukup besar, yang signifikan untuk melepaskan semua energi itu, yang terjadi adalah adanya akumulasi energi tektonik dan menimbulkan induksi yang jaraknya bisa jauh sekali. Induksi energi tektonik ini mampu untuk menggagalkan proses terjadinya mendung dan hujan. Oleh sebab itu ketika hawa panas pertanda akan terjadi gempa bumi, selain ada rasa gatal perih di kulit, maka coba tengoklah di angkasa, lihatlah langit. Kalau langitnya bersih, tidak ada awan ya, atau awan sedikit sekali, itu menguatkan bahwa ini merupakan pertanda adanya induksi tektonik yang belum rilis. Jadi catat ya, selain gatal terus kemudian perih di kulit, hawa panas ini juga akan menghalau proses terjadinya mendung. Nah, kalau hawa panas yang Anda rasakan itu seperti diungkep atau Anda dikurung dalam kurungan atau dalam balon plastik ya. Kemudian Anda melihat di langit itu banyak mendung tebal, itu artinya hawa panas akan terjadi hujan. Ini beda sekali. Panasnya kayak diungkep kalau orang Jawa bilang itu. Dan panas akan terjadi hujan itu menimbulkan keringat yang banyak sekali, sampai kerewe-rewe, sampai mengalir deras keringatnya. Tapi kalau hawa panas karena adanya induksi tektonik biasanya tidak menimbulkan keringat. Kalau Anda sedang diam, keringat tidak akan keluar. Ini berbeda. Jika hawa panas itu menunjukkan akan terjadi hujan, Anda tidak bergerak pun akan keluar keringat. Nah, ini panjenengan sudah mulai lebih mudah memahami bagaimana korelasi hubungan antara gempa dan hujan. Oleh karena itu, orang Jawa punya ilmu titen, jika terjadi gempa yang cukup besar dan kemudian disusul hujan deras, apalagi hujan derasnya terjadi beberapa hari kemudian terus-menerus, itu menandakan bahwa gempa susulan sudah tidak akan signifikan atau tidak akan bahaya. Akan tetapi jika setelah terjadi gempa kemudian tidak ada hujan sama sekali, hawa makin panas terasa, ya itu harus hati-hati. Itu menandakan bahwa masih ada induksi tektonik yang belum rilis. Jadi potensi terjadi gempa susulan itu pun masih ada. Ini ya, kita kembali mengingat pesan dari para leluhur dan segenap pertanda alam yang bisa kita baca dan lihat, mulai dari konfigurasi awan yang menandakan akan ada gempa besar sebanyak 4 kali, hingga gambaran akan ada pergolakan air yang cukup besar, dan itu kemudian sudah terjadi di Serang, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Namun khusus untuk mara bahaya yang ada di wilayah Kulon atau wilayah barat Indonesia, wilayah barat, ini yang saya belum bisa lega, artinya belum bisa menganggap ini telah usai. Justru saya melihat ini tanda-tanda atau intensitasnya itu makin tinggi. Maka saya harap cemas ya, harapan saya itu kalaupun harus terjadi, mudah-mudahan tidak ada korban jiwa. Kalaupun terjadi, skalanya juga bisa lebih ringan, lebih kecil skalanya, karena kan bencana alam, fenomena alam itu tidak bisa untuk ditolak atau dihindari, memang tidak boleh ditiadakan, karena gitulah tata cara alam semesta ini menjaga atau mengembalikan pola-pola tata keseimbangan yang baru.
Ibaratnya hukum alam ini sedang dilakukan kalibrasi. Maka kalibrasi itu memang dibutuhkan agar supaya bisa berada pada titik keseimbangan baru yang lebih bagus. Apabila timbangan itu sudah lama tidak dikalibrasi, itu kan yang akan terjadi timbangan itu menjadi tidak akurat ya. Misalnya kita nimbang benda yang beratnya itu 50 kilo tetapi itu sudah geser, bisa 50 kilo lebih 1-2 on, bisa kurang 1-2 on atau bahkan lebih. Itu timbangan sudah tidak akurat, harus dikalibrasi. Maka dalam hukum alam pun demikian. Ada hujan salah mongso, ada hama tanaman yang salah musim. Itu kan semua akan merusak tatanan. Nah ini terjadi ketidakseimbangan. Salah mongso, hujan salah musim, kemarau terlalu telat, penghujan terlalu mundur, ya itu akan membuyarkan semuanya. Maka dari itu ibarat timbangan ini sudah tidak akurat lagi, maka harus dilakukan kalibrasi. Kalibrasi ini ya berupa fenomena alam yang bisa menimbulkan risiko terhadap makhluk hidup terutama manusia. Ini yang baru kemudian dinamakan bencana alam. Ya sebenarnya bencana alam itu sifatnya subjektif. Itu hanya kacamata dari masing-masing orang bagaimana melihat itu. Gunung Merapi meletus besar, ya itu bukan bencana kalau memang tidak ada risiko apapun buat warga masyarakat yang tinggal. Misalnya tidak ada masyarakat yang tinggal di sekitar Merapi dalam radius 15 kilo misalnya. Kalaupun Merapi meletus besar ya tidak ada bahaya dan itu bukan bencana. Itu hanya fenomena alam saja. Fenomena alam kalau itu berubah menjadi bencana itu ya karena banyak makhluk hidup yang tertimpa atau yang terkena dampak dari fenomena alam itu. Maka fenomena alam bencana sebenarnya tidak ada sifatnya netral dan justru malah sangat positif sebagai cara kalibrasi alam semesta atas ketidakseimbangan yang selama ini sudah terjadi. Setelah terjadi bencana alam, misalnya ada gempa bumi yang besar, ada tsunami, itu kan kemudian tatanan di lempeng-lempeng megatras aktifal itu kemudian menjadi rapat, menjadi tertata rapi lagi, rongga-rongga sudah tidak ada lagi, maka seolah kalau diumpamakan pondasi itu ya sudah makin kokoh, makin kuat lagi, dan itu pun akan mengembalikan, akan mempengaruhi iklim cuaca yang sudah terjadi anomali kembali menjadi normal. Dan tentu saja yang paling bahagia adalah seluruh makhluk hidup. Para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman, konten kali ini saya tutup dengan ajakan saya, himbauan saya kepada sedulur-sedulur semua, khususnya para pemirsa YouTube Surya Kakais yang tinggal atau berada di daerah rawan bencana atau di daerah kulon, daerah wilayah barat di Indonesia ini, supaya lebih berhati-hati, lebih banyak berdoa dan dekatkan diri Anda kepada para leluhur, karena itu akan sangat membantu apabila sedang terjadi fenomena alam atau bencana alam. Paling tidak panjenengan bisa diarahkan oleh para leluhur agar mendapatkan keselamatan. Entah itu pesan secara langsung jika panjenengan memang bisa menerima, atau bisa pesan tidak secara langsung. Bisa melalui mimpi, bisa melalui gerak hati yang digerakkan oleh para leluhur agar terhindar dari mara bahaya dan bencana alam. Maka ya yang saya sarankan ya dekatkanlah diri Anda kepada para leluhur. Caranya ya kalau yang saya lakukan ya atur pisungsung pada para leluhur ya, seperti saat ini ada kembang setaman yang saya aturkan untuk para leluhur, kemudian ada minuman-minuman juga di dalam sana. Semua saya aturkan pada leluhur sebagai bentuk sembah bakti kita, hormat kita, kasih sayang, welas asih kita. Terima kasih kepada para leluhur yang telah berkenan untuk mengarahkan, membimbing langkah kami. Dan harapan saya mudah-mudahan semuanya tetap aman terkendali. Kalaupun ada bencana itu tidak mencelakai banyak orang, tidak merugikan secara moral material, tapi semua akan berlangsung dengan mudah dan dengan skala yang tidak terlalu besar, sehingga risiko bisa diminimalisir. Terlebih lagi ini masih penghabisan Surotundan, yaitu tundan. Surotundan itu ya yang tertunda tidak hanya rezeki, tidak hanya keberuntungan, tetapi juga malapetaka, bencana, fenomena alam itu masih banyak terjadi. Termasuk kayak kecelakaan-kecelakaan tragis ya, itu masih dalam rangka fase Surotundan. Jadi sekarang ini tumpuk undung, sudah fase banyak mara bahaya,
juga masa penghabisan suro tundan, kemudian ini juga tahun yang kembar, angka yang kembar itu juga kalau kita lihat memang sering terjadi berbagai macam fenomena alam. Ya mudah-mudahan harapan kita semua, doa kita semua adalah yang terbaik dan kita semua menjadi orang yang beruntung dalam situasi dan kondisi seburuk apapun. Dan satu lagi saya sampaikan pada para pemirsa bahwa memang fase bencana yang terjadi di Pulau Jawa terutama itu memang dimulai dari sisi barat. Ini seperti yang telah disampaikan oleh beliau Kanjeng Ratu Kidul pada waktu ada Pasewakan Agung 1,5 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, yang kelihatan cahaya terang benderang dari pantai Parangkusumo itu beliau para leluhur juga menyampaikan bahwa nanti fase bencana besar itu akan dimulai dari wilayah barat, kemudian loncat ke wilayah Jawa Timur, baru kemudian ke tengah. Kita tidak perlu takut, tidak perlu berkecil hati, yang penting kita DDP Sumende mendekatkan diri pada para leluhur agar supaya kita menjadi orang-orang yang mudah untuk diberikan arahan bimbingan oleh para leluhur untuk meraih keselamatan lahir dan batin. Kalau hanya doa saja saya kira tidak cukup, tetapi harus dibarengi dengan usaha yang lebih konkret, seperti hanya panjenengan berdoa agar supaya rumah Anda aman dari pencurian dan perampokan. Tapi kalau Anda tidak melakukan pengamanan pada rumah Anda melalui penjagaan, pagar, gembok, kunci, doa Anda tentu saja tidak ada gunanya. Oleh sebab itu, doa itu wajib diikuti usaha yang signifikan. Jangan hanya ucapan di mulut saja, tetapi bertindaklah secara konkret dalam hal ini mengikuti petunjuk mitigasi bencana dari pemerintah melalui badan-badan yang memiliki otoritas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada para pemirsa semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa untuk sarana belajar kita semua. Saling asah-asih-asuh. Semoga kita dalam keadaan yang beruntung dalam kondisi situasi seburuk apapun. Wilujeng rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teko saking kersane Gusti, Suradira Jayaningrat lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.